Oke, halo, perkenalkan nama saya Glorian Kirhan Mala dengan S1S12303. Kali ini saya akan menjelaskan review jurnal Big Data saya yang akan dinilai sebagai nilai tugas. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke jurnal yang pertama di sini. Itu jurnal nasional di dalam sektor pemerintahan dan kesehatan. Itu judulnya Studi Pemanfaatan Big Data dalam perumusan kebijakan publik pada sektor kesehatan. Nah, jurnal ini tuh diambil dari Stekta, Journal of Technology. Terus penulisnya ada Hakim DN, Ramadan F, dan juga Cahyo YI. Untuk linknya itu bisa dilihat di sini. Nah, jadi secara keseluruhan itu jurnal ini membahas tentang urgensi penerapan Big Data dalam sektor kesehatan di Indonesia, khususnya untuk mendukung pengambilan kebijakan atau keputusan. Nah, penulis itu menyoroti bahwa data kesehatan di Indonesia itu sangat besar atau memiliki volume yang besar dan punya variety data yang atau bisa dibilang memiliki data yang beragam. Nah, data yang beragam ini itu belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Nah, di sini peneliti ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR itu untuk memetakan bagaimana big data dapat memprediksi wabah penyakit, mengelola sumber daya rumah sakit, personalisasi, dan juga personalisasi layanan kesehatan. Nah, salah satu temuan utamanya itu bahwa integrasi data dari BPJS, rumah sakit, dan puskesmas itu dapat menciptakan model yang prediktif, yang akurat untuk mitigasi pandemi. Namun karena terkendala oleh masalah privasi data dan infrastruktur yang belum merata, jadi model prediktif ini tuh masih bisa dibilang masih beta, masih belum bisa digunakan. Nah, dari hasil jurnal yang kita lihat ini, itu kelebihannya itu jurnal ini itu sangat relevan dengan kondisi pasca pandemi di Indonesia. Nah, penjelasan mengenai kerangka kerja seperti framework pemanfaatan data itu sangat sistematis, memudahkan pembaca non-teknis untuk bisa memahami alur dari data mentah menjadi sebuah kebijakan publik. Nah, untuk kekurangannya karena ini berbasis literatur, studi literatur, maka jurnal ini kurang menyajikan data secara empiris atau belum ada, masih kurang untuk hasil uji coba secara langsung atau prototipenya. Sehingga tantangan teknis implementasi di lapangan itu belum tergambar secara dalam. Nah, latar belakangnya ini dari jurnal ini itu kita bayangkan, yaitu pemerintah itu punya data yang besar atau tumpukan data mengenai pasien dari seluruh rumah sakit, puskesmas, dan juga BPJS Indonesia. Nah, jurnal ini itu membahas masalah bahwa data yang dimiliki oleh pemerintah tersebut, data sebanyak itu seringkali tidak digunakan atau menganggur, sehingga penulis merasa ini sangat disayangkan itu. Nah, jadi penulis itu ingin menjelaskan bahwa jika data yang dimiliki itu kalau diolah dengan baik, pemerintah tidak perlu menebak-nebak saat membuat aturan kesehatan, misalnya saat pandemi, tapi bisa berbasis data nyata. Nah, untuk metodologinya itu mereka tidak membuat aplikasi baru, melainkan menggunakan metode studi literatur. Jadi mereka membaca, mengumpulkan, dan juga menyimpulkan puluhan penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini perlu digaris bawahi bahwa ini masih studi literatur, berarti kita lihat tadi itu hasil uji cobanya atau prototipenya itu masih kurang lah. Nah, sehingga mereka mencari pola itu bagaimana sih negara lain atau penelitian itu bisa menggunakan big data untuk kesehatan.
Nah, apa hasil yang telah didapatkan oleh jurnal ini? Yang pertama itu ada prediksi wabah. Jadi big data itu sebenarnya bisa bekerja sebagai uh, istilahnya ramalan cuaca. Jadi dengan melihat lonjakan gejala demam di suatu daerah, itu sistemnya bisa memprediksi akan ada wabah sebelum parah. Jadi seperti ramalan cuaca itu, kalau misalnya sudah ada tanda hujan, biasa ada diberikan peringatan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada efisiensi rumah sakit. Jadi data itu bisa memberitahu rumah sakit mana yang kekurangan obat atau tempat tidur secara real time. Jadi pemerintah bisa mengirim bantuan ke tempat yang tepat. Terus ada juga tantangan privasi. Jadi masalah utamanya adalah keamanan data pasien. Jadi karena orang takut data penyakit mereka bocor ke publik, jadi biasa ada eh, apa ya, yang ditutup-tutupi lah. Jadi datanya itu tidak akurat seperti itu. Nah, itu untuk jurnal yang pertama. Nah, berikutnya untuk jurnal yang kedua itu di sektor pariwisata dan juga teknikal. Nah, jadi judul jurnalnya itu adalah analisis sentimen dan pemodelan topik pariwisata Lombok menggunakan algoritma naive Bayes dan latent direct allocation. Nah, jurnal ini itu diterbitkan di RESTI atau Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi yang ditulis oleh Niluh PM dan juga teman-temannya. Terus untuk uh, link jurnalnya itu ini. Jadi ringkasannya itu, jadi berbeda dengan jurnal yang pertama yang bersifat manajerial. Jadi jurnal itu bersifat technical implementatif. Jadi di sini ada implementasi yang dibuatkan oleh penulisnya. Jadi penulis itu memanfaatkan big data yang bersumber dari media sosial seperti ulasan dari Twitter itu untuk menganalisis persepsi wisatawan terhadap pariwisata Lombok. Nah, jadi menggunakan metode klasifikasi naive Bayes untuk analisis sentimen dan latent direct allocation atau LDA untuk pemodelan topik. Penelitian ini mengubah ribuan data teks tidak terstruktur yang hasilnya itu menunjukkan bahwa aspek keindahan alam memiliki sentimen positif tertinggi, sementara aspek fasilitas kebersihan sering muncul dalam sentimen negatif. Jadi studi ini tuh membuktikan bahwa big data media sosial adalah alat yang murah dan juga cepat untuk evaluasi pariwisata dibandingkan kita menggunakan survei konvensional. Konvensional itu maksudnya metode lama. Metode lama itu sebenarnya kita print sebuah kertas yang isinya bagaimana bagaimana perasaan pengunjung saat mengunjungi sebuah pariwisata. Biasanya di beberapa tempat masih pakai cara lama yang seperti itu. Jadi dari hasil itu dilihat yang mana yang perlu diperbaiki, yang mana perlu lebih diperlihatkan. Nah, itu untuk survei konvensional, sehingga si penulis ini mau menunjukkan bahwa big data itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi secara cepat, real time, dan lebih lebih mudah. Terus untuk analisis kritis, ini untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu metodologi yang digunakan itu sangat kuat dan detail, jadi penulis berhasil mendemonstrasikan bagaimana data yang tidak terstruktur atau unstruktur data atau teks itu bisa diubah menjadi sebuah insight bisnis yang berharga. Nah, untuk akurasi algoritma yang ditampilkan juga lumayan cukup tinggi, itu di atas 80%. Nah, untuk kekurangannya, dataset yang digunakan itu terbatas pada periode waktu tertentu dan platform tertentu, sehingga mungkin mengandung bias demografi pengguna aplikasi tersebut dan tidak mewakili seluruh populasi wisatawan.
Nah, untuk latar belakangnya, jadi jurnal ini tuh biasanya untuk kita tahu pendapat pengunjung atau turis dinas pariwisata itu biasanya, nah, seperti tadi kita menyebarkan kuesioner kertas yang bisa dibilang masih ribet atau sulit, karena itu biasa memakan waktu si uh, si pendatang, sehingga mereka rasanya jadi tersita lah waktunya untuk datang berlibur. Maka dari itu jurnal ini itu menawarkan cara modern dengan cara istilahnya menguping percakapan pengunjung atau turis di internet. Jadi dari percakapan tersebut diklasifikasikanlah apa yang sering dibahas sama turis-turis tersebut. Nah, jadi penulis juga ingin tahu apa yang sebenarnya dirasakan turis tentang tempat wisata Lombok dengan membaca ulasan mereka di Twitter dan TripAdvisor. Itu dan dilakukan secara otomatis. Nah, untuk metodologinya itu mereka mengambil ribuan komentar atau biasa kita sebut dengan melakukan scraping data. Karena pasti mustahil untuk membaca ribuan komentar. Jadi mereka menggunakan istilahnya robot atau algoritma untuk mengambil kata-kata yang sering di atau tulisan atau teks yang sering ditulis di percakapan mereka. Nah, untuk robot atau algoritma yang digunakan itu yang pertama ada naive Bayes. Jadi nanti algoritma ini itu tugasnya untuk memisahkan komentar menjadi dua klasifikasi atau dua keranjang antara keranjang positif dan juga keranjang negatif. Artinya dia pisahkan yang mana komentar yang senang atau positif dan juga komentar yang mengecewakan. Terus yang kedua ada LDA. Jadi algoritma itu nanti tugasnya untuk mencari topik, misalnya kalau ada banyak kata misalnya pasir, air, terus biru, nanti algoritma ini menyimpulkan itu topiknya adalah pantai gitu. Nah, terus apa hasil dari jurnal yang dibuatnya ini? Jadi pertama kita mengambil kesimpulan bahwa mayoritas itu senang dengan wisata Lombok ini karena sebagian besar turis yang memberikan komentar itu ternyata memberikan komentar positif. Nah, terus apa yang disukai? Nah, jadi kata kunci yang sering muncul di komentar positif tadi itu adalah tentang pantai atau pemandangan. Jadi itu adalah mengenai keindahan alamnya. Nah, itu bisa ditemukan karena algoritma LDA. Terus kita bisa tahu mayoritas senang atau tidak itu dari naive Bayes. Nah, terus apa yang dikeluhkan? Jadi, nah, ini kita bisa lihat di hasil naive Bayes yang komentar negatif itu ternyata di komentar negatifnya itu algoritmanya itu menemukan banyak keluhan mengenai fasilitas umum atau kebersihan dari pantai tersebut. Nah, hal tersebut menjadi teguran buat pengelola wisata tanpa perlu melakukan survei manual. Oke. Nah, berikutnya itu untuk jurnal yang terakhir, ini jurnal internasional. Ini mengenai survei dan teknologi, judulnya Big Data Survey Technologies, Opportunity, dan Challenge. Nah, jurnal ini itu diterbitkan di The Scientific World Journal itu tahun 2014. Ya, penulisnya adalah Nausser Khan. Nah, untuk link jurnalnya bisa dilihat di sini. Nah, jadi isi dari jurnalnya itu jurnal internasional ini merupakan referensi fundamental yang membahas mengenai ekosistem big data secara menyeluruh.
Nah, penulis itu mendefinisikan karakteristik big data tidak hanya pada 3V atau volume, besar data, velocity atau data yang bergerak, dan juga variety atau data yang beragam, tetapi juga menambahkan veracity, kebenaran data, dan juga value atau nilai bisnisnya. Nah, jurnal ini itu membeda arsitektur teknis pengelolaan big data, mulai dari penyimpanannya. Yang digunakan adalah HDFS, pemrosesannya itu menggunakan Hadoop atau MapReduce, sampai ke analisisnya. Nah, selain itu, jurnal ini juga secara spesifik membahas tentang tantangan keamanannya atau security, dan juga privasi yang menjadi isu terbesar dalam adopsi big data global. Nah, penulis juga ingin menyimpulkan bahwa tantangan terbesar bukan pada penyimpanan datanya, tapi juga melainkan di kecepatan analisis untuk menghasilkan keputusan secara real time. Nah, apa yang melatar belakangi dari jurnal ini? Jadi, jurnal ini itu istilahnya seperti peta buta bagi pemula. Jadi, penulis menyadari bahwa istilah big data itu masih sangat membingungkan. Ada yang bilang karena big data berarti data besar, berarti ini adalah mengenai size-nya atau ukurannya. Ada juga yang bilang mengenai kecepatan data, jadi data yang kecil tapi karena datang secara cepat, jadi itu disebut big data. Nah, di jurnal ini itu hadir untuk merangkum segalanya tentang big data, jadi dari definisinya, alat-alat yang digunakan, terus sampai ke bahayanya. Nah, terus metodologi yang digunakan itu adalah menggunakan survei konferensif. Jadi mereka membedah teknologi itu di balik layar. Jadi mereka menjelaskan bahwa laptop kita atau komputer yang biasa kita gunakan itu tidak akan kuat kalau digunakan untuk mengolah big data. Jadi kita butuh teknologi khusus yang biasa disebut dengan Hadoop. Hadoop itu adalah teknologi untuk memecah data besar ke banyak komputer-komputer kecil. Nah, terus apa yang dihasilkan dari jurnal yang kita baca ini, yaitu yang pertama ada rumus 4V. Jadi sorry, di sini harusnya 5V ya. Jadi rumus 5V. Jadi si penulis itu menegaskan big data itu bukan cuma mengenai volumenya atau besarnya, tapi juga mengenai velocity, variety, veracity, dan juga yang terakhir tadi itu adalah value. Jadi 5V. Jadi volume atau besarnya data yang didapat, terus velocity itu data yang didapatkan itu bergerak dengan sangat cepat, jadi secara real time itu ada terus data yang masuk. Terus variety artinya datanya beragam, entah itu berbentuk video, foto, atau bahkan data yang ditangkap oleh sensor. Terus ada veracity atau kebenaran data, jadi data yang didapatkan itu sudah istilahnya tidak ada errornya. Jadi kalau misalnya datanya tidak ada yang duplikat atau datanya tidak ada yang kosong, jadi itu kebenaran data. Terus juga ada value-nya atau nilai bisnis apa yang didapatkan dari data tersebut. Nah, terus ada tantangan terbesar yang dihadapi itu adalah, jadi bukan soal cara menyimpan datanya. Jadi karena kita berpikir ini big data, jadi mungkin kita berpikir sulit untuk di penyimpanannya karena besar. Tapi melainkan soal analisis. Jadi walaupun kita punya banyak data, tapi percuma kalau tidak bisa kita pergunakan atau kita tidak bisa analisis dengan baik. Dan juga
harus dianalisis dengan cepat untuk bisa dijadikan keputusan bisnis. Nah, terus terakhir mengenai keamanan. Jadi semakin banyak data yang dikumpulkan di suatu tempat, akan mengundang niat-niat buruk seperti hacker untuk melakukan uh, apa ya, untuk meretas data yang telah kita simpan gitu. Jadi semakin semakin berharga, jadi orang semakin ingin punya lah. Oke, oke mungkin saja yang saya sampaikan. Ya, karena dimintanya 30 menit, jadi masih ada 9 menit.
Karena sudah pas 30 menit, jadi sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.